Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal undang-undang MK yang kemudian mengatur soal kepolisian ya tidak boleh menjabat di kementerian atau lembaga. Justru ya Kapolri Listio Sigit ini memberikan pernyataan bahwa di 17 kementerian begitu kan ya membuat undang-undang boleh untuk menduduki di situ begitu. Nah, biar saja yang bicara begitu, tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Nah, pernyataan inilah yang kemudian banyak muncul spekulasi-spekulasi, terutama dari Pak Gatot. Ngeri bos, ngeri. Seolah-olah ini melawan begitu kan ya, seolah-olah ini melawan. Padahal kata siapa? Kata Pak Kapolri begitu kan yang mengatakan Perpol 10 tahun 2025 itu justru memperjelas putusan Mahkamah Konstitusi apa yang dilanggar kabarnya. Benar nggak seperti itu begitu? Makanya saya kira ini kok agak ada keraguan begitu kan. Padahal Profesor Mahfud MD sebagai bentuk mengatakan ini sebagai bentuk pembangkangan begitu kan ya. Nah, Kapolri Listio Sigit ini menyatakan bahwa aturan mengenai polisi ya dapat menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga itu mempertegas keputusan Mahkamah Konstitusi MK terkait dengan pengisian jabatan aparatur sipil di negara atau ASN oleh polisi aktif. Tapi ada tapinya. Banyak yang kemudian muncul narasi-narasi begitu di berbagai media sosial mengatakan bahwa apakah respon dari Mahfud MD ini begitu bahwa ini ada seolah-olah ada pembangkangan begitu kan ya, ada pembangkangan begitu kan ya. Maka kemudian ya Profesor Mahfud MD tentu lebih mengkaji begitu bagaimana undang-undang itu diterapkan. Saya sudah bicara itu ketika di Medan. Dan saya orang yang pertama bicara, saudara cek di semua media. Saya yang bicara bahwa Perpol nomor 10 tahun 2005 itu bertentangan dengan konstitusi, bahkan istilah yang lebih tegas itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, pembangkangan terhadap hukum. Saya yang bicara pertama tuh. Ketika orang lain belum bicara, baru besoknya dimuat Kompas, baru ribut sampai sekarang baru Kapolri menjelaskan. Tapi waktu saya bicara di Medan itu, saudara, ya, waktu saya bicara di Medan itu, saya katakan saya bukan anggota Komisi Reformasi Polri, saya Mahfud, ahli hukum, pembelajar hukum, pengamat hukum. Ini bukan urusan, tapi saya sebagai ahli hukum, saya harus bicara karena saya harus meluruskan keadaan ini. Ya. Jadi kalau saudara gimana batal Perpol? Itu jelas lah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 yang menyatakan bahwa Polri tidak boleh masuk, bertentangan dengan Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN yang mengatakan Polri kalau masuk harus masuk dulu di aturan undang-undang seperti TNI. Lalu yang ketiga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Itu sudah jelas. Nah, sesudah itu ribut baru dijelaskan. Itu kan besok masih ditingkatkan lagi jadi PP, besok jadi undang-undang. Ya memang harus masuk undang-undang dulu, nggak usah jadi PP. Nggak bisa jadi PP. Harus ke undang-undang dulu. Kalau perlu undang-undang, minta ke presiden. Buat perpu sekarang. Mana saya ambil alih nih, Polri memang perlu presiden buat perpu. Udah jadi. Perpu itu kan undang-undang juga. Ya kan? Nah, tapi ini ya, karena saudara tanya, ini bukan penjelasan Komisi Reformasi Polri. Ya, ini saya di sini tidak bicara yang begitu-begitu, tidak boleh. Tapi karena saudara tanya, ya saya jelaskan bahwa saya ini yang pertama bicara tentang itu. Dicek saja. Gitu. Nampaknya Kapolri mau melawan. Nah, inilah salah satu banyak publik yang bertanya-tanya seperti itu. Ngeri bos, ini ngeri sedap ya. Nah, inilah salah satu yang kemudian Pak Gatot juga mengkritik habis-habisan ya soal Listio Sigit ini yang membuat undang-undang seperti itu begitu kan ya. Karena
kita tahu bahwa Pak Gatot ini mengatakan bahwa negara itu harus adil di dalamnya untuk menentukan sikap begitu kan ya. Apakah ini terkesan bahwa Kapolri ini berjalan sendiri atau bagaimana? Padahal ini ada transparansi. Saudaraku sekalian, mak-mak, gengsi, rekan-rekan semuanya, setelah air. Apa yang kami sampaikan hari ini bukan kritik biasa. Ini transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung dalam kondisi negara yang sehat. Ia terjadi dari beberapa kedaulatan. Jadi Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada Pak Prabowo, karena kedaulatan baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligark seperti yang disampaikan oleh Pak Saidi tadi. Saudara-saudara, ini kami sampaikan karena kecintaan pada Kop Tribata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan. Sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Sudah sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, aparatur sipil negara, terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi.
Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaluat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi, dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri, meski presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada presiden. Ingat, polisi di bawah presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi Presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personel, bukan sekedar membangkang personel, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi, dihadiri 23 orang kami. Dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi. Terjadi di intelektual pinggiran. Kami kan intelektual pinggiran nih, ya. Bahwa apabila presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik. Saya ulangi, apabila presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. Satu, secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya dikendalikan oleh Jokowi. Penetapan Perpol yang nomor 10 tahun 2005 yang jelas-jelas itu bertentangan dengan keputusan MK menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya presiden saat ini? Itulah Pak Gatot mengatakan seperti itu begitu. Ini menandakan bahwa negara kita ini apakah baik-baik saja ya soal masalah hukum, soal masalah undang-undang dan sebagainya.
Presiden Prabowo Subianto ini harus hadir begitu. Nih, salah satu pernyataan dari Profesor Mahfud MD mengatakan, saya adalah orang pertama yang menyatakan bahwa Perpol nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusi. Bahkan istilah yang lebih tegas itu adalah bentuk pembangkangan, ya. Pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum. Nah, banyak muncul nanti desakan-desakan pecat pecat Kapolri dan sebagainya begitu. Pasti banyak desakan-desakan itu. Saya melihat bahwa putusan-putusan seperti ini biasanya kan bersifat final begitu. Nah, dulu ketika Wapres Gibran ini diketok oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya menerima. Karena itu sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi sekarang ketika Mahkamah Konstitusi mengetok pihak kepolisian untuk tidak lagi begitu kan ya, menjabat di kementerian yang lain begitu kan ya, harus mundur. Ini justru ramai begitu. Dibuatlah undang-undang oleh Pak Kapolri. Jadi ini persepsi publik semakin rancu begitu. Padahal Profesor Mahfud MD ini adalah salah satu percepatan begitu kan, salah satu anggota percepatan transformasi reformasi Polri. Dan tidak hanya itu begitu, banyak yang kemudian juga menolak begitu, bertentangan yang kemudian apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD. Salah satunya adalah Komisi 3. Peraturan penetapan polisi di 17 kementerian dan lembaga tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kabarnya begitu. Kok bisa-bisanya begitu kan? Ya, DPR mengatakan seperti itu. Nah, setelah saya baca bahwa Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman ini begitu kan ya, menyatakan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 begitu kan ya, tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, yaitu kabarnya tidak bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Ini kan agak lucu juga begitu ya. Kenapa Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa ini bertentangan atau pembangkangan? Makanya ini berpatokan dengan Mahkamah Konstitusi yang ada. Artinya apa? Kalau sudah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi ini sangat luar biasa sekali Profesor Mahfud MD begitu kan. Saya masih percaya dengan apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD begitu. Nah, dalam pasal undang-undang ya, dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang tahun 1945, Habibur Rahman itu menjelaskan tugas Polri melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta ya penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum di situ mengayomi, melayani dan masyarakat, itu kan seharusnya kan bagian dari institusi Polri sendiri begitu ya. Tapi kalau institusi Polri, pihak kepolisian masuk ke instansi lembaga, maka dia akan menjadi otoritas menjadi otoritas dari sebuah lembaga, maka setidaknya itu harus mundur. Artinya apa? Artinya tidak lagi menjadi dualis jabatan, dualis pekerjaan begitu kan. Masa di Kementerian si A sudah jadi ASN misalnya, atau ditempatkan jadi apa begitu kan. Masa di Kapolri ya ditempatkan jadi A misalnya. Ini kan juga gimana logikanya begitu kan. Makanya saya berharap bahwa ini harus ada penjelasan yang lebih utuh begitu. Kalau Pak Gatot mengatakan ya Jokowi tidak utuh serahkan kelautan ke Prabowo. Sampai mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Saking kesalnya dengan seperti ini begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri begitu soal soal aturan mengenai polisi dapat menduduki jabatan 17 kementerian ya atau lembaga justru mempertegas kabarnya. Tapi banyak komentar-komentar netizen ya, kritikan-kritikan netizen ngeri. Nih salah satunya coba kita baca ya. Ada yang mengatakan begini, Kapolri ya, Perpol itu dibuat adalah bentuk penghormatan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahfud MD mengatakan Perpol itu bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana yang benar? Jangan-jangan Pak Mahfud masuk jebakan ini begitu. Ya makanya saya berharap bahwa nanti adalah begitu kan ya, untuk sebagai penengah di situ ya, baik Presiden Prabowo Subianto atau siapa. Kalau yang di atas saja sudah masih bertentangan sana sini begitu, ini gimana? Mahkamah Konstitusi ini pada hakikatnya yang dibuat untuk siapa begitu. Terus kemudian Pak Listio Sigit ya
membuat undang-undangnya seperti itu, perpolnya di situ begitu. Untuk siapa juga begitu? Apakah untuk melawan dia atau dia melawan dia? Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya. Saya nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana begitu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD ini akurat, masih percaya saya begitu kan ya. Mahfud MD mengatakan perpol penempatan polisi di jabatan sipil bentuk pembangkangan konstitusi begitu. Tapi banyak kritikan begitu kan ya. Penegakan hukum aja udah nggak tunduk dengan aturan hukum yang berlaku. Gimana negara mau maju kalau begini? Ini salah satu komentar netizen. Ya, masyarakat disuruh tunduk, di atas masih sibuk soal hukum. Kamu tahu nggak ketika Presiden Prabowo Subianto dulu ingin membuat percepatan komisi percepatan reformasi Polri begitu kan, justru Pak Listio Sigit langsung membentuk itu begitu, sat jadi begitu. MK setelah ada putusan MK juga dia memutuskan buat undang-undang itu juga begitu. Ada apa di balik ini semua? Nah, beginilah kalau wasit yang merangkap pemain, ya tanggung amat. Kalian aja polisi minta jadi KPU, Bawaslu, BPK, atau sekalian minta jadi marbot masjid. Ini salah satu komentar dari Said Didu. Saya kutip ya. Konstitusi jelas-jelas melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar kepolisian. Ini malah membentuk posisi jabatan yang diinginkan. Kata Pak Kapolri Listio Sigit ini, justru ini mempertegas keputusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ini bagian-bagian dari pernyataan untuk mendukung undang-undang itu atau bagaimana? Kan ngeri pada akhirnya. Saya aja bingung begitu. Masa iya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan undang-undang seperti itu lalu kemudian akan ada bertentangan begitu kan? Ya ini kan ngeri. Kalau dulu saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, semuanya menghormati begitu kan? Ya, tapi sekarang justru gimana begitu? Apakah ini melawan atau bagaimana? Ya, nanti tunggu saja klarifikasi di situ begitu kan ya. Dari Profesor Mahfud MD. Saya masih percaya terhadap apa yang dilakukan Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Apakah ini nanti alibinya bagaimana atau tidak? Nih, ini coba kita baca putusan Mahkamah Konstitusi. Ini polisi aktif harus mundur. Pada 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara nomor 114 ya PUU ya 2025 terkait Undang-Undang Polri, menegaskan ya polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Jika ingin mengisi jabatan tersebut, satu-satunya jalan adalah mengundurkan diri dari pensiunan kepolisian. Itu sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, kenapa MK melarang? MK itu menilai bahwa kepolisian aktif selama ini menduduki jabatan sipil strategis tanpa mundur, itu mulai dari KPK, BNN, BNPT, BSSN, ya BSSN, KKP hingga lembaga lain. Praktek ini dianggap merusak netralitas dan membuka kembali potensi dui fungsi Polri karena polisi menjalankan peran ganda ya di ranah keamanan dan birokrasi sipil. Nah, MK juga mengadakan izin ya atau penugasan dari Kapolri tidak lagi bisa dijadikan ya pembenaran. Nah, lantas bagaimana untuk Kapolri? Kapolri sendiri mengatakan bahwa sekitar 3 minggu setelah putusan MK bahwa ya pihak kepolisian menetapkan pada 9 Desember 2025 diundangkan pada 10 November 2025. Isinya menyebutkan polisi aktif tetap dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga selama ditugaskan dan diminta oleh instansi terkait. Situasi ini memunculkan bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan. Ya, nggak tahu lagi ke depan bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami keputusan semuanya harus dihormati oleh seorang Kapolri begitu kan ya. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini masuk akal begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.